Aku play dulu ya. Dari yang pertama itu karyanya OJT Kepegawaian siapa? Melani ya? Iya, Ibu Melani, Pak. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Eh, ini sebentar, ini aduh, skip dulu deh. Ini tak pindahin dulu, ganggu nih. Oke. Oke, Warta Bea Cukai ini kayaknya kalau kita ngomong Warta Bea Cukai ini berarti apa namanya? Aduh, ini aduh iPad-nya itu kalau habis dipakai anakku itu ininya berubah semua. Oke, ya Allah. Jadi ininya beda semua. Oke, ini berarti cover majalah ya, cover majalah. Kalau Warta Bea Cukai itu cover majalah. Sebenarnya Warta Bea Cukai sudah punya apa ya, sudah punya kayak semacam template sih, kurang lebih gitu ya. Cuma di sini yang pas bagian ini, yang pertama perlu kita mendapat perhatian itu adalah kontras warna. Kontras warna ya. Lihat ini bagian yang bea cukai ini kan warnanya biru. Kemudian tulisan di bawahnya ini warnanya abu-abu. Ya, ini biru juga ya. Ini biru, ini gelap juga. Nah, latar belakangnya itu gelap. Bahkan ini cenderung warnanya ini kan biru nih. Ini kan biru nih. Ini biru, latar belakangnya warnanya biru. Jadi yang pertama kontras warna. Mungkin latar belakang untuk covernya itu jangan ngambil warna biru karena tulisan bea cukainya sudah biru, ya, itu jangan kena biru lagi karena biru ketemu biru orang sekilas agak susah membacanya, ya agak susah membacanya. Jangan salah apa namanya cover majalah itu seperti poster itu untuk menarik perhatian. Jadi harus ada yang menarik perhatian gitu kan. Di sini zona integritas bagus itu tulisannya kan, sama orang lari 3 gitu dan namanya majalah ya berarti judulnya itu harus kontras juga sehingga dilihat sekilas dari jauh itu fotonya cukup eye catching gitu ya. Yang pertama kontras itu. Coba misalkan gini, oke, kalau kita coba ya, aduh, kita coba, kelihatan ya layarnya ya lah ya. Ya, sekarang Eh, semua layar. ya, tak copy, kemudian aku paste. Nah, yang kedua ini aku kecilin nih. Oke, kecilin segini, ya, kecil deh, kecil gini. Oke, kemudian tak play segini deh. Nah, itu kan yang kelihatan secara sekilas itu cuma zona integritas sama 3 orang lari kan. Bea cukainya apa kalau konsentrasi kebaca tapi secara sekilas nggak kelihatan. Itu padahal namanya judul majalah itu ya harus terbaca harus kontras sehingga mudah dibaca gitu. Oke ya. Jadi yang pertama kasusnya itu adalah masalah kontras ya. Kemudian eh, yang kedua itu keseimbangannya ini udah bagus nih, keseimbangan gambarnya sudah bagus. Kalau kalau ini kita pakai garis diagonal ya. Oke. Jadi ada Ada gambar di sini dan satunya lagi di sini zona integritasnya. Mungkin zona integritasnya agak naik sedikit aja boleh tuh ya. Oke ya. Tapi yang jelas yang kontras tadi tolong perhatikan ya, ada bea cukai, mengenal dan menuju WBK WBBM ini. Tuh ya, keseimbangannya sudah oke. Kemudian grid kayaknya juga mungkin untuk majalah ini sudah aman ya. Grid sudah aman kalau misalkan saya pakai warna kuning, bukan grid border ya, border. Nah, ini karena ini untuk majalah, hati-hati biasanya majalah itu kan dicetak ya, majalah itu dicetak dan biasanya kalau kita sering buat cover majalah itu seringkali batas-batas pinggir seperti ini ya. Seperti ini tuh suka rawan terpotong itu. Hati-hati banget gitu. Karena majalah itu biasanya pasti ada pemotongan kayak gitu. Nah, itulah kenapa kita harus pakai border pinggirnya itu.
Jangan kayak tulisan volume ini jangan terlalu mepet ke kiri gitu ya. Biar nanti tidak terlalu mepet dan bahkan mungkin nanti ancamannya jangan sampai kepotong gitu. Oke sih, kurang lebih sih seperti itu untuk desainnya. Secara umum menarik ya, tinggal masalah kontras warna saja. Oke. Nah ini kayaknya masih sama ya, Lai? Ini karyanya Mbak itu tadi ya? Sebentar saya cek ya Bapak. Yang ini ya betul Pak. Ini Ibu Melanisa juga Masih masih Ibu dua Melanis karya. ya. Oke. Iya. Oke. Di sini ada KGB itu bagus banget kan KGB itu apa ya? Agen spionase Soviet dulu ya, KGB. Bisa disingkat juga kenaikan gaji berkala. Oke, kalau di desain ini yang pertama sekali saya ingatkan adalah border tepi ya, border tepi. Ini benar-benar harus dibuat. Jadi teman-teman meskipun bikinnya pakai Canva, pakai apapun, nanti teman-teman border tepi itu harus dibikin ya, biar nggak terlalu mepet. Terutama kalau misalkan taruh ya itu tadi dicetak atau ditaruh di sosmed, itu biasanya yang kalau kita desainnya terlalu mepet-mepet seperti bagian ini gitu kan, bagian ini, bagian sini, itu takutnya nanti kepotong gitu. Oke ya. Terus selanjutnya ini tinggal masalah lagi-lagi kayaknya masalahnya ini di kontras warna ya. Ketika kita pakai latar belakang yang cenderung terang, ini kan biru yang cenderung terang, maka sebaiknya di sini entah sub istilahnya subheading ya dengan body text-nya ya kalau bisa ya yang warnanya cenderung gelap sehingga kontras ini. Ini kalau dilihat yang warna putih ini orang agak susah untuk membacanya. Yang warna putih orang agak susah untuk membacanya. Sebenarnya bisa dengan warna yang lebih gelap juga dan mungkin nggak perlu dibuat seukuran gede itu ya, agak kecil lagi gitu. Itu bisa sih sebenarnya ya, bisa. Jadi karena orang harus mendekat ya. Ini kalau kita lihat bahasa literasi visualnya itu studium punctum, maka studiumnya itu ya KGB ini sama buletan ini gitu. Itu yang dari jauh kelihatan itu saja sih gitu. Termasuk ini sih nggak tahu kemarin waktu itu diajarin sama siapa yang ngajar, Mbak Talia atau Mas apa siapa ya? Oh, Mas Munajat ya. Munajat Pak. Ya, KGB ini dikasih outline hitam, biru dikasih outline hitam itu tujuannya apa? Karena kalau kita ngomong desain setiap unsur desain yang kita masukkan itu harus ada tujuannya. Karena biru gelap, outline-nya gelap juga. Ya. Kalau outline-nya terang itu biasanya untuk menjaga kekontrasan kayak gitu. Nah ini biru ketemu hitam ini tujuannya apa? Ya, mungkin kalau biru listnya pinggirnya warnanya yang cukup kontras akan kelihatan enak gitu. Ya. Itu saja sih kalau keseimbangan gambar ini karena desainnya center ya. Jadi ya secara itu balance ya, secara itu balance. Paling kalau mau nambahin biar desainnya menyatu ini kayak WhatsApp-nya itu kan ada border putih pinggirnya, yang di sini dikasih border putih juga nih pinggirnya biar desainnya itu kurang lebih ya sedikit mirip lah gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Di sini juga dikasih itu. Meskipun yang yang ini kan karena logonya WhatsApp gitu. Tapi nggak ada salahnya ya icon yang lain ini kita bikin yang kurang lebih ketika tiga desain ini dimasukkan ini menjadi harmoni ya, termasuk mungkin yang bagian tengah ini juga. Nah kalau pakai begini ini outline-nya putih mungkin oke. Jadi ada proximity lah, ada kedekatan gitu. Oke ya, keren. Sekarang ini punyanya siapa, Lai? Sebentar Pak, kita cek yang barang pengiriman ya Pak ya. Barang Barang kiriman pengiriman itu Jackster. Ardi Wijayanta Pak.
Mas Ardi Wijaya dari pajak ya. Ya, Bea bea cukai, cukai bea Pak, cukai bea juga, cukai Pak. bea cukai juga, bea cukai juga. Oke. Eh, ini apa? Saya nggak tahu waktu Mas Munajat ngajarin ini di desain ini permasalahannya adalah di masalah font dan pilihan font gitu ya, font dan pilihan font. Jadi eh, banyak catatannya ya, banyak catatannya ketika kita melihat pilihan font yang kemudian dijadikan desain seperti ini ya. Pertama ya, kalau kita milih dalam satu desain itu kan biasanya font itu pasti ada font display ya. Font display itu yang paling kelihatan, yang dilihat dari jauh ya. Jadi headingnya ya. Ya kalau di desain biasanya display ya, font display. Kalau di sini ya font displaynya adalah barang kiriman gitu. Kemudian ada kayak gini subheading ya. Ya, ini display yang kemudian body text ya. Oke. Memilih font itu meskipun ini pilihan fontnya juga sebenarnya nggak banyak sih, nggak banyak. Ya artinya ya maksimal 3 itu oke, udah masuk di desain ini. Permasalahannya adalah ketika kita memilih font ya. Ketika kita memilih font itu perlu perlu kehati-hatian dan pertimbangan juga gitu. Ditujukan untuk siapa flyernya ini, mau dipasang di mana gitu kan. Kalau taruh di Instagram bagaimana, kalau dicetak bagaimana gitu, audiensnya kira-kira siapa. Nah, teman-teman mungkin nanti bisa pakai patokan kira-kira kalau audiensnya itu untuk khalayak gitu. Khalayaknya di mana? Kalau ditaruh di bandara ya, bandara itu intinya adalah gampang terbaca ya, gampang terbaca. Milih font yang enggak aneh-aneh tapi gampang terbaca. Jadi lebih bisa melayani dalam tanda petik orang banyak. Tapi kalau ditaruh di sosial media, katakan Instagram, maka itu biasanya yang melihat itu adalah usia rata-rata di bawah 25 tahun. Nah, itu harus cari font-font yang font untuk body tag, font untuk display yang populer ya. Ini dengan catatan masih pilihannya kalau bebas. Belum kalau misalkan Bea Cukai sudah punya font untuk branding sendiri. Kayak pajak kan sudah punya font untuk branding. Jadi kita nggak bisa sembarangan memilih font gitu. Kalau yang di Bea Cukai saya nggak tahu gitu. Nah, oke ya. Jadi catatannya di situ. Kemudian ketika memilih font di luar font display ya, itu ya pilihannya itu kan serif atau sans serif. Keluarganya serif atau sans serif. Pasti sudah dijelaskan juga apa itu serif, apa itu sans serif gitu. Nah, sedapat mungkin kalau kita memilih subheadingnya atau displaynya itu dari keluarga yang lebih dekat ke serif, maka font body tag-nya ini ikut-ikutan serif juga nggak apa-apa. Gitu. Nah, kalau display sama subheadingnya itu lebih dekat ke, aduh, kok jadi jalan sendiri? Kepencet kali Pak. Enggak, saya enggak mencet. Loh, kenapa bisa? Oh, kena ini. Sorry. Keyboard. Oh, Keyboardnya kepencet. nah itu. Bentar. Mana sih? Oke, ini ya. Jadi kalau sans serif ya berarti ikutnya sans serif semua gitu loh. Serif sans serif kan contoh-contohnya pasti juga sudah tahu ya teman-teman, kemarin di teori sudah dikasih tahu. Nah, biasanya kalau untuk desain sosial media kayak gitu, font-font serif seperti ini nggak tahu, ini mungkin lebih dekat ke Times New Roman ya, tapi masih dikondens ya. Times New Roman body text-nya itu masih dikondens, artinya dikondens itu dipenet, jadi kelihatannya dia agak tinggi-tinggi. Nah, font Times New Roman sendiri atau Times gitu ya, atau rata-rata font keluarga serif itu biasanya cocoknya kalau untuk buku ya, kalau untuk buku untuk bacaan ya.
Nah, kalau ditaruh di desain seperti ini, apalagi di kondens, itu orang nggak nyaman untuk membacanya. Biasanya orang lebih senang lebih kalau sekarang itu biasanya lebih populer, lebih apa ya istilahnya, lebih gampang dibaca kalau memakai font-font yang dekat ke sans serif, misalkan kayak Arial, Helvetica gitu. Itu lebih apa ya, lebih nyaman untuk dilihat sebagai sebuah desain. Karena ini bukan buku. Kalau buku pakai Times, pakai Gandara, pakai apalagi itu oke-oke saja sih gitu. Kecenderungannya ya. Jadi kesannya kalau desain yang seperti ini kemudian kita memilih font body text-nya itu dari serif, terutama kayak Times gitu ya, desain kita itu kayak klasik saja ya, desain-desain bapak-bapak, desain-desain boomers ya, apa kurang modern gitu, ya kayak desain-desain tahun lama gitu loh. Jadi apa kurang menyatu dengan desain-desain misalkan ornamen belakangnya yang lebih apa yang lebih abstrak kayak gitu ya. Itu dibandingkan dengan Times New Roman-nya kayak nggak nyambung ya. Oke, itu untuk body text. Kemudian untuk displaynya barang kiriman ya itu terlalu kurus ya terlalu kurus sehingga apa desain ini di bagian displaynya itu terlalu apa ya terlalu light gitu sehingga ketika dilihat dari jauh bahkan tulisan barang kiriman saja itu apa tidak terbaca dengan jelas karena apa karena terlalu light terlalu kurus ya harusnya display dicari yang benar-benar di desain ini dia akan menjadi display menjadi tulisan yang paling apa paling pertama kali dilihat orang gitu loh. Nah, kalau cek status dari luar negeri, ya itu kan sebenarnya fontnya font display, tapi sebenarnya subheading gitu. Jangan sampai dia lebih apa, lebih eye-catching daripada display gitu. Dia fungsinya adalah untuk mendukung display itu, ya untuk mendukung display itu. Nah, teman-teman nanti belajar ya. Kalau cari font, ya font itu biasanya kalau di Canva atau di aplikasi online itu sebenarnya sudah di-guide gitu. Mana font-font yang cocok untuk display, mana font yang cocok untuk body text, kurang lebih seperti itu sih. Oke ya. Jadi ada di masalah font. Kemudian kalau keseimbangannya ini memang agak sedikit berat ke kiri ya, berat ke kiri. Karena di kirinya ada handphone. Nah, sedapat mungkin kalau bisa tulisannya ya tulisannya yang ini ya ini ada di sebelah kanan nggak usah motong kiri kalau kita lihat apa kita lihat seperti ini agak ke kanan ya dan barang kirimannya nanti ditulisnya mungkin lebih berat ke kanan gini lebih berat ke kanan cek status barangnya lebih ke sini mungkin ya mungkin dicoba biar kelihatan lebih imbang logo ininya yang di sini kan kecil-kecil. Nah, barang kirimannya tulisannya ini bisa dibuat lebih besar lagi sehingga bisa mengimbangi ornamen yang juga menjadi ornamen yang juga kenapa sih? Ya, ornamen yang juga menjadi yang juga menjadi ilustrasi atau apa namanya ya vokal point salah satu vokal point di desain ini ya ini kan vokal pointnya kan ini nih handphone yang paling kuat. Nah ini ada di sebelah kiri. Kalau kita buat untuk keseimbangan harusnya di sebelah kanan ini itu ada sesuatu juga yang kurang lebih bisa sebanding dengan itu ya. Itu. Mungkin itu aja sih untuk keseimbangannya ya. Oke ya. Lanjut kita ke karyanya siapa ini Mas dari DJPB? Handal. Sebentar Pak. Ini karyanya Donor darah. Ibu Ainun Oh Ibu. Mustafiroh. Oke, Bu Ainun ya. Ada beberapa catatan sih sini ya. Kalau misalkan ini saya buat garis biru sebagai garis pinggirnya, ya set. Sorry. Oke, ini ya. Nah ini lagi-lagi border ya, lagi-lagi border. Border itu harus dibuat.
border itu harus dibuat, ya, yang kira-kira aman. Nggak tahu ini nanti untuk untuk virtual background, untuk backdrop kayak gitu, ya. Apalagi backdrop itu biasanya ketinggian dari bawah pun menjadi perhatian juga, takutnya nanti ketutupan. Ya ini yang jelas donor darahnya, tulisan donor darahnya ini sudah terlalu mepet nih, ya, sudah terlalu mepet gitu. Nah, ininya juga terlalu mepet, mungkin bisa dibuat lebih ke tengah lagi ya, andal ini. Oke ya. Secara umum ini ornamen standar desain ya. Nah, donor darahnya sebenarnya sudah bisa menarik perhatian karena di sini yang menjadi studiumnya adalah donor darah, ya. Tulisan donor darah. Dan bukan gambar ini. Gambar ini justru di sini kurang begitu kelihatan karena merah, latar belakangnya ketemu merah gitu. Ya, donor darahnya kontras banget gitu. Sama ada redundant antara ornamen itu dan ornamen ini. Ada dua ornamen yang berulang juga. Mungkin bisa dipilih salah satu ya. Dipilih salah satu saja yang kira-kira lebih enak di mana gitu ya. Tapi yang jelas kalau yang ini ya, yang ini kurang kontras dia. Karena di bawahnya merah juga. Nah, kalau saya boleh sarankan juga sih ini kan sebenarnya keseimbangannya asik ya, keseimbangannya asik. Kalau saya bikin keseimbangannya itu di tengah sama diagonal gini ya. Nah, ini ada di bawah di sini dan hari uang di sana. Mungkin hari uangnya geser ke sini dikit. Dan tidak sebesar ini, hari uangnya dikecilin sedikit nggak apa-apa. Hari uangnya dikecilin sedikit nggak apa-apa agar donor darahnya yang lebih menjadi raja ya, lebih menjadi raja. Jadi studium yang utama, meskipun hari uangnya juga kelihatan gitu loh. Karena hari uang itu nggak harus dengan tulisan yang sebegini besar ya, nggak harus dengan sebegini besar. Dengan ornamen batik ini saja, ini tuh sudah kelihatan oh itu hari uang gitu. Nah donor darahnya saja yang menjadi jenderalnya ya. Oh itu donor darah dalam rangka hari uang gitu. Pilihan fontnya oke sih, pilihan fontnya tidak ada font-font yang berbenturan di sini ya. Donor darah dalam rangka memperingati Hari Uang, Gedung Keuangan Negara, Pulihkan Ekonomi, Wujudkan Kemenku 1 itu satu keluarga semua ya, satu keluarga semua. Catatannya itu di border sama ornamen yang redundant ini dipilih salah satu ya, dipilih salah satu dan kemudian jenderalnya, displaynya mana yang paling dominan ya. Kalau menurut saya donor darahnya ya. Kalau menurut saya donor darahnya ya. Karena donor darahnya yang lebih dikemukakan dan hari uang ini sedikit lebih kecil nggak apa-apa. Geser kanan terus sedikit lebih kecil. Itu yang nggak terlalu kecil banget. Biar donor darahnya itu yang paling yang menjadi yang menjadi jualan utamanya ya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Mudah-mudahan sih sudah dijelaskan sama Mas Munajat ya. Apa itu studium, apa itu punctum gitu ya. Cara kalau kita membaca atau orang-orang itu membaca desain visual ya, termasuk lukisan, foto kayak gitu ya. Jadi first impression-nya itu apa, itu studium ketika dilihat sekilas gitu ya. Nah, baru kemudian detailnya itu punctum yang membuat orang nanti menjadi dapat tambahan informasi. Nah, kalau untuk desain-desain seperti ini, studiumnya itu teman-teman harus dapat. Caranya ngetes studiumnya itu kuat atau enggak, teman-teman gini, tinggal ini ya. Kalau pas mendesain ya, dilihat dari jauh, taruh di layar gitu ya. Kemudian dilihat dari jauh. Ya. Tadi siang saya ngantor udah ngobrol sama Lai Anes gitu. Coba coba dilihat dari jauh, menjauh, kemudian dilihat gitu. Sebentar, kurang lebih contohnya seperti ini ya. Oke, untuk melihat kekuatan desain kita ya. Ini saya taruh di tengah, gini ya, set. Oke, kita kecilkan, kecil aja gitu, biar orang melihat dari jauh kan sekilas gini. Oke, baru kemudian kita display gini. Set. Nah, di situ kan kelihatan kan ya, apa yang saya bilang tadi, donor darah dan hari uang. Ya. Ya, kemudian yang orang bawa jantung itu malah bentuk sekilasnya itu nggak begitu kelihatan gitu karena merah latar belakangnya ketemunya merah gitu.
Kurang lebih seperti itu. Dan di sini baru kita lihat, oh iya ya, gitu. Sebenarnya 75 hari uang itu nggak sebesar itu, lebih kecil sedikit pun dengan ornamen yang sebelah kanan itu udah kelihatan gitu. Tinggal donor darahnya yang digedein gitu. Ini namanya studium. Nah, di tahapan studium itu teman-teman harus cek juga ya ketika mendesain, termasuk tanyakan ke teman kiri kanan. Kenapa? Karena tahapan studium ketika desain kita itu dilihat sekilas dan bisa menarik perhatian, itu kunci pertama desain kita itu sukses untuk menarik perhatian gitu. Gitu. Kalau di foto mungkin ada foto yang studium punktum berhasil, ada yang studiumnya nggak jelek, punktumnya bagus, ada yang punktumnya jelek, studiumnya bagus gitu. Nah, tapi kalau kita ngomong desain yang kita buat sendiri, ya studium dan punktum harus dapat semuanya gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut. Ini karyanya siapa, Mas Anes? Sebentar Pak, Cukai, ya? itu karyanya Mas Faiz Pak. Mas Faiz. Oke. Nggak tahu ini kayaknya desainnya untuk apa, flyer atau Instagram. Kalau Instagram kayaknya 4:5 terlalu tinggi ini ya. Poster, flyer Ya, kayaknya. flyer ya. Nah, fotonya sebenarnya menarik. Fotonya itu menariknya apa? Pilihan fotonya peti kemas dan perspektifnya bagus. Fotonya nggak miring-miring, nggak kayak biasanya orang membuat foto perspektif termasuk bangunan kayak gitu. Ini fotonya sebenarnya bagus ya. Hanya nggak tahu kalau saya melihat ya, kalau ini nanti akan ditaruh di kanal BCTV gitu, desainnya ini masih terlalu boomers gitu kalau saya bilang ya, terlalu boomers, kurang funky, kurang muda gitu loh, kurang muda gitu. Nah, muda itu bisa pertama dipilih fontnya ya, yang kemudian juga yang kedua judul-judulnya itu jangan dibuat judul-judul yang kaku gitu. Penanda tanganan ini kan sesuatu yang sesuatu yang kecuali kalau ini untuk backdrop dan acaranya memang acara seremonial gitu. Tapi kalau untuk acara TV mungkin bisa membuat acara yang lebih dalam tanda petik lebih anak muda gitu kan. Gitu. Tapi nggak tahu ini kayaknya mungkin bisa flyer atau apa. Tapi kalau lihat formatnya saya nggak tahu gitu. Kalau dilihat di atas itu kan gabungan Polri, TNI, Bea Cukai gitu kan. Itu sih oke sih sebenarnya ya. Nah, tinggal kemudian ketika kita milih font ya, teman-teman ya sekali lagi ya, mana display ya, mana subheading ya. Biasanya menjelaskan displaynya dan mana body text. Ini kalau bisa ukurannya juga jelas. Kalau yang saya tangkap sih displaynya adalah penandatanganan ini. Subheadingnya ini sebenarnya. Oke. Nah, kalau mau dibuat ini italik dibuat italik itu harus ada tujuannya. Dilihat nanti enak mana ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tempat sama ini nggak perlu segede ini. Ini kan nanti masuknya body text ya. Ini orang akan lihat kalau mendekat ketika orang tertarik dengan studiumnya. Kalau studiumnya saya melihat gambar peti kemas sama tulisan penandatanganan ini. Itu studiumnya yang dilihat dari jauh. Kalau studiumnya sudah menarik perhatian, orang datang, ya kan kalau sudah mendekat nggak perlu tulisan body text-nya sebesar ini ya, termasuk ini ya. Gitu. Bisa dibuat lebih kecil sehingga ada ada proporsi huruf yang secara umum itu lebih seimbang ya, tidak terlalu rebutan peran di situ, tidak terlalu rebutan peran. Kan ketika kita ngomong desain kan pada akhirnya itu kan koherensi ya, antara display, kalau ngomong font itu subheading, body text itu, termasuk nanti dengan dengan keseluruhan desainnya. Kurang lebih seperti itu ya. Secara keseimbangan balance-nya ini sudah lumayan ya. Oke, paling ya. Ini kan ini sebenarnya udah oke-nya ini rata kanan ya, ini rata kanan dan ininya peti kemasnya itu
dari kiri gitu. Jadi seimbangnya itu di situ gitu. Oke ya, tinggal masalah pilihan font yang ngepop ya, sama itu tadi, sama bahasanya itu dibuat kalau memang ini untuk acara TV gitu ya, bisa dibuat yang lebih apa istilahnya ya, lebih crispy lah ya, lebih lebih bisa dinikmati orang banyak gitu. Kalau penandatanganan kerjasama Kemenku Operasi Gabungan Pemberantasan itu kan bahasa yang terlalu terlalu formal gitu. Oke ya, tapi kalau internal nggak masalah gitu. Oke ya, lanjut ya Lai. Siap, mantap. Ini punya Ini punyanya Kak Irma dari PDK Medan. punyanya Kak Irma ya. Ini mungkin kayaknya ini desainnya kanvas sekali gitu loh. Desainnya kanvas sekali kalau dilihat dari bentuknya, ini dilihat dari bentuknya ini biasanya kayak gini itu adalah kalau di Canva ini masuknya infografis. Ini kalau di Canva ya. Tapi kalau di cetak kayak gitu, format yang memanjang ke atas bawah seperti ini biasanya paling dekat kalau di institusi kita itu ini lebih dekat ke standing banner ya. Nah, ketika kita mendesain seperti ini, sadari dari awal tujuan kita membuat ini untuk apa. Ya, untuk apa? Untuk standing banner atau untuk Instagram dan lain-lain. Nah, nanti setelah tujuannya itu yang kedua nanti format ya, formatnya mau berapa banding berapa gitu. Ya. Nah, setelah format baru nanti sama ya desain yang umum kalau seperti ini, border grid ya dan lain-lain gitu. Ini sebenarnya sudah ornamennya menarik ya, ornamennya menarik. Cuma ya itu tadi lagi-lagi ornamen-ornamen itu terlalu malu-malu dan mepet ke pinggir menurut hemat saya ya. Kemudian kalau dari perbandingannya dilihat dari sebagai keseluruhan displaynya ya ini terlalu kecil, kurang gagah, kurang show off gitu loh, cara menjadi sobat pembelajar yang budiman gitu loh. Termasuk ketika ini ada ornamen orang membuka komputer, bajunya kuning, latar belakangnya kuning juga. Yang gitu-gitu teman-teman harus perhatikan ya. Oke ya. Jadi displaynya yang di atas itu harus benar-benar eye-catching, karena itu yang dilihat dari jauh. Oh, ini sobat pembelajar menjadi sobat pembelajar yang budiman. Nggak usah pakai cara. Menjadi sobat pembelajar yang budiman itu lebih gede lagi aja gitu. Budiman itu apa gitu kan. Nah, baru kemudian border ya, jangan lupa ya Mbak ya. Border ini garis tepi ini yang garis aman paling pinggir ini nanti harus dibuat ketika kita mendesain. Nah, tulisan-tulisan unsur-unsur yang penting jangan sampai motong itu, takutnya nanti ketika dicetak atau di display gitu kepotong gitu. Nah, angka-angka ini kalau bisa totali sudah di dalam border itu tadi ya, gitu. Itu sih ya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Untuk yang ini ya. Oke, lanjut Lai. Ini karyanya ya. Ini karyanya Mas Nehru, Pak. Mas Nehru. Dari PDK Manado. Dari PDK Manado. Kayaknya dulu pernah dibahas ya. Kayak pernah membahas ini juga ya. Atau mirip juga ya. Betul, ya? Kan yang dari yang sebelumnya beliau melakukan revisi, Pak. Perbaikan dari masukan Pak Gatot. Oke sih, ya paling sama dengan yang pertama itu dulu ya. Pertama ini ornamennya ini kurang gede. Itu kan warnanya sudah warna pastel kan komputernya itu, latar belakangnya kena warna pastel yang lembut sehingga dilihat dari jauh ini nggak kelihatan. Padahal fungsi ornamen itu atau fungsi objek itu, komputer di situ itu menjadi salah satu kekuatan desain untuk menarik perhatian orang gitu loh.
menjadi studiumnya. Itu yang harus menurut aku ini dibuat lebih besar lagi. Ya, dibuat lebih besar lagi ya, plug gitu, biar orang tahu ada hubungannya sama komputer gitu. Oke ya. Nah, baru kemudian ke ini body text ini. Body text ini masih terlalu apa ya, terlalu pointers gitu, terlalu pointers. Termasuk ini ketikan kenapa harus aware 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Keamanan komputer 1 2 3 4 5 6 phishing gitu kan. Ini harus di apa? Kita orang desain ya, kita bukan mindahin Word atau PDF ke desain kita, enggak. Kita ngomong desain juga. Ketika ngomong desain, ini kan displaynya ini display. Nah, ini kan subheading kan. Nah, subheading ini mungkin butuh ornamen gitu loh. Ornamennya apa yang lebih kecil? Kalau ini kan ornamen besarnya kan. Nah, baru kemudian redaksinya itu tidak dibuat seformal ini, gitu loh. Ya, menurut hemat saya ya. Tingginya tingkat ketergantungan proses bisnis Kementerian Keuangan terhadap TIK. Proses bisnis Kementerian Keuangan apa sih gitu. Ini yang baca nanti siapa gitu kan. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Ini harus lebih digali kreativitasnya lagi karena secara umum desain ini masih terlalu teks dan ada ornamen di situ komputer yang ini sama bentuk kotak ini yang komputer layar kayak gitu ini nggak kasat nggak eye-catching di desain ini jadi kurang berperan di situ ya bisa pertama masalah size masalah ukuran yang kedua kalau yang bawah ini masalah kontras kita gelap ketemu gelap ya kurang lebih seperti itu kalau yang masukannya ini ya harus lebih digali kreativitasnya lagi membuat desain itu memang eksekusinya biasanya lebih cepat daripada mencari inspirasi menggali istilahnya menggali kreativitasnya ya di diklat pajak itu ada namanya pembuatan materi penyuluhan ya. Pembuatan materi penyuluhan itu justru teman-teman di sana itu diberi waktu lebih lumayan lama untuk membuat storyboard, mengumpulkan ide dan lain-lain. Agar apa? Agar nanti ketika mengeksekusi itu ide-idenya itu benar-benar sudah ada di storyboard itu. Jadi coret-coret lebih dulu itu penting, termasuk di kertas itu coret-coret, ininya nanti apa, fontnya cari apa kayak gitu itu preview awal sehingga nanti ketika pas mendesain mengeksekusinya gampang gitu. Oke ya, kurang lebih begitu Mas Anes. Ini nggak usah dibahas ya. Oke, Pak. Terserah Bapak. Sama ini 101 tuh nolnya kurang nolnya Kontras ya. kurang kontras, nolnya nggak kelihatan ya. Tapi idenya bagus ya, idenya Asik. bagus. Oke, putih sama belakangnya itu. Sama sih kalau ini ya. Kalau bisa ukuran fontnya ini sudah dibuat yang lebih ini lah, yang kecil, lebih pas ya gitu. Nggak usah ini kan kayaknya terlalu gede, terlalu penuh gitu. Ini yang dari jauh kelihatannya kan event planning 101 udah gitu. Ya, selebihnya selebihnya kecil-kecil nggak apa-apa. Reza Amran segede ini nggak apa-apa, tapi kepala subbagian ini kecil aja, lembut aja bisa karena itu orang kan mendekati dulu. Kalau sudah dekat, oh kapan? Oh siapa sih Reza Amran gitu. Yang penting sudah ketahuan, oh Reza Amran. Event planning 101 gitu kan. Udah gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian. Ini kok putih nggak? Oh ini. Ya itu nggak muncul, nggak tahu punya siapa itu. Ini punya Pak Danang Purwoko, Pak. Oh ini kan dulu juga udah pernah ya? Udah pernah tak bahas ya? Betul. Perbaikan Pak dari yang sebelumnya. Ini kan sudah lumayan enak ya buletan-buletannya kemudian. Paling kalau tambahan dari aku tinggal ini lah. Tulisan memahami peran ekonomi syariah dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional itu spasinya nggak seragam, yang spasinya nggak seragam. Itu kan jadi kurang menyatu ya, kalimatnya kurang menyatu. Itu harus hati-hati di situ ya. Kalau warna hijau ke syariah, webinarnya kayak gitu sudah oke sih, nggak norak ini desain. Tinggal satu ini aja. Masukan saya tinggal ini aja. Gitu. Oke.
Paling itu, kemudian kita lanjutkan ya. Ini memang tinggal satu itu aja, kalau secara desain, warna dan lain-lain sudah oke. Memahami peran ekonomi syariah adalah mendukung ketahanan ekonomi nasional aja. Spasi yang ada di bawahnya ini dengan yang ada di atasnya ini kan kayak nggak seragam. Jadi antar katanya, loncatannya itu beda-beda gitu. Itu karena dijustify kayaknya Pak ya. Mungkin. Tapi orang desain yang ketika mendesain ya kita nggak boleh ngeles di bagian itu. Oh ini justify ya gitu. Tapi kan seharusnya ketika sudah menjadi final artwork ya sudah itu gitu. Oke. Ini webinar. Nah, ini lagi ini mirip-mirip dengan yang tadi punya siapa ya? Ini Yang kalau masalah yang mana Pak? Kalau yang ini punya Ibu Triheni Pak. Ya. Dari Ini PTN STAN. Iya, ini pertama sekali lagi untuk semuanya border, dan ini sudah berkali-kali saya sampaikan ya. Jadi ketika mendesain harus ada border yang garis-garis border imajiner yang di mana garis itu akan menjadi batas tepi desain, biar nanti nggak kepotong gitu loh, kalau mau dicetak atau mau diapa. Jadi nanti tulisan-tulisan, ornamen-ornamen yang seperti ini kalau bisa ya di dalamnya gitu. Ini kalau ini jangan sampai kepotong seperti ini nih. Ini ada daerah-daerah rawan di sini. Terus yang kedua desain ini yang menjadi PR adalah pilihan font. Ya, pilihan font. Saya nggak tahu Mas Munajat itu waktu menjelaskan masalah font seperti apa ya. Font sekali lagi kalau dalam desain sekali lagi ada display, mana yang jadi display, yang akan menjadi studiumnya. Di sini kan sosialisasi penyusunan bahan ajar yang interaktif ya. Meskipun judulnya itu masih menurut aku sih itu masih terlalu kaku gitu. Kalau misalkan konteksnya ini adalah PKN STAN, yang notabene di sana adalah mahasiswa yang muda-muda gitu kan. Jadi sosialisasi penyusunan bahan ajar yang interaktif kayak gitu tuh bisa dibuat kalimat yang lebih mengena dan lebih gampang diterima orang itu. Misalkan membuat bahan ajar yang interaktif atau bahan ajar yang interaktif seperti apa sih gitu kan, atau yuk bikin apa yang gitu-gitulah ya. Jadi ada display, ada sub heading ya biasanya, sama ada body text. Ya. Nah di sini pilihan displaynya ya menurut saya fontnya juga terlalu kurus ya, terlalu kurus, istilahnya kurang pede gitu loh, kurang pede gitu. Kemudian yang kedua, body text-nya memakai Comic Sans. Ini ya bukan fatal sih, tapi ini ini font yang kalau saya bilang Comic Sans ini font yang sebaiknya dihindari. Ya. Pertama ini adalah flyer atau desain yang serius, yang ditujukannya bukan untuk anak-anak TK. Ya. Sementara Comic Sans itu dari awalnya memang dibuat dari sononya itu untuk sesuatu yang nggak formal gitu. Jadi kalau teman-teman melihat googling deh itu ya, sejarah Comic Sans seperti apa diciptakan oleh Microsoft gitu. Itu karena dulu sekitar tahun 90-an awal itu ya, ketika Microsoft Windows itu pertama kali dijual retail ke orang umum. Dulu kan Windows itu sebelumnya dijualnya ke Apple, yang memakai Apple pertama kali ya. IBM, komputer IBM belum ya. Nah begitu mau masuk ke komputer IBM, itu mulai ada what you see is what you get yang dikenalkan di Microsoft Windows itu mengubah budaya orang. Tapi budaya waktu itu kan komputer itu barang ini, barang sakral ya, barang yang semua orang nggak berani menyentuh. Hanya orang yang pintar, hanya orang yang itu yang sudah tahu gitu yang boleh pakai.
Sementara anak-anak, ibu-ibu itu adalah orang-orang yang dalam tanda petik jangan menyentuh benda itu. Nah, tapi si Microsoft ingin semua orang itu sekarang biar bisa megang komputer gitu, nggak takut gitu. Nah, diciptalah salah satunya adalah font Comic Sans itu. Nah, adanya Comic Sans itu anak-anak, ibu rumah tangga itu pada seneng buka komputer gitu. Ada iklan iklan misalkan bikin ucapan ulang tahun, undangan anjing hilang pakai font itu. Jadi memang dari awal untuk yang nggak formal. Nah, ini justru dilakukan untuk desain yang formal. Ini nggak pas gitu loh, nggak pas gitu. Seperti itu sih, gitu ya. Nggak pas dengan nggak pas dengan desain ini ditujukan untuk apa, kan serius banget ini kan. Yang misalkan Dokter Purwanto, dokter lagi PTP Utama Pusdatin kayak gini ya, ditulisnya pakai font Comic Sans itu kan kayak, aduh ini orangnya serius sudah sepuh, malah tulisan itunya kok jadi kayak komik gitu, kayak yang nggak serius banget gitu. Itu sih. Ya, jadi pilihan fontnya yang harus dibenerin di sini ya, bisa dengan melihat desain-desain yang lain gitu. Itu satu ya, yang pertama. Pak, apakah fontnya benar-benar Comic Sans itu nggak boleh dipakai? Ya, sebenarnya bukan nggak boleh gitu, tapi kalaupun terpaksa, misalkan desainnya nanti gini, teman-teman mau mendesain komik gitu kan, mau bikin komik, desainnya bikin komik gitu, kan tulisan body tag-nya kalau bisa tulisan yang mirip-mirip komik gitu. Tulisan yang mirip komik itu sekarang banyak banget, setiap bulan itu ada, ya, yang seperti itu cari di internet. Mendingan cari yang yang sama-sama stylenya, mirip-mirip stylenya, tapi yang fontnya itu berbeda. Karena kalau ini udah gini, wah ini udah Comic Sans. Jadi desain kita itu tiba-tiba menjadi kuno, ya. Desain kita menjadi kuno. Padahal kita bisa cari font-font yang baru. Nah, orang-orang desain biasanya itu suka ketika membuat desain khusus kayak gitu, dia memakai font-font yang dalam tanda petik itu baru gitu loh, yang bukan font-font mainstream gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke ya. Ini sama masih ya, sama. masih sama. Malah ini justru Justru lebih lebih anak-anak lagi ya, lebih anak-anak lagi. Ada tambahan ininya itu. Sama, masukannya kurang lebih sama tadi. Ini desainnya. Kalau ini karyanya Bapak Firmandah. Firmandah. Ya. Iya. Oke, ini kan ke sini ya. Kalau keseimbangan ininya, oke, ini diagonalnya, kemudian ini saya bagi dua di tengah ya. Nah, oke, di ornamennya di kanan, ya, ornamennya di kanan pakai lingkaran gitu. Nah, kalau bisa sih ininya lebih kuat lagi nih. Coaching klinik ekspornya itu lebih kuat lagi, lebih gede lagi, sehingga bisa mengimbangi ornamen ini. Atau kalau enggak, ininya sedikit dikecilin, ya, gambarnya sedikit dikecilin, lingkarannya mungkin sekian, biar tidak terlalu berat ke bagian kapalnya. Ya. Nah, warnanya cukup eye-catching ya. Di desain ini kalau saya boleh memberi masukan, itu adalah masalah pilihan font saja sih, ya. Lagi-lagi pilihan font. Apalagi di sini ada dua keluarga font, serif dan sans serif yang dicampur. Nggak enak kan, nggak nyaman ya. Serif dicampur dengan sans serif gitu ya. Kalau menurut saya ya, kalau sans serif semuanya. Dan lagi-lagi kalau untuk poster-poster seperti ini sebaiknya memang kita cari font-font yang dari sans serif yang lebih lebih gampang orang membacanya ya. Dan kesannya tidak terlalu kurus gitu. Jadi font-font serif yang seperti ini ada ujung-ujung itu terasa untuk display kurang begitu nyaman. Tapi kalau untuk body text, terutama untuk buku PDF kayak gitu, memang menarik gitu. Itu sih PR-nya tinggal ini. Mungkin cari font ini sama ini agar lebih menyatu dengan pilihan font yang lain gitu. Oke, Lai. Oke. Siap.
Mantap. Ini Webinar data analitik. Ibu Yusiana Puspitasari. Oke. Nah, apa ya? Warnanya mungkin sudah menjadi pilihan kayak gitu ya. Tinggal justru di sini itu ada kayak semacam bukan kebingungan ya, ambiguity ya, ambiguity mana yang akan jadi display, mana yang akan menjadi sub display atau sub heading, mana yang akan menjadi body text gitu. Itu. Kalau menurut saya nggak tahu yang paling menjual itu adalah ini yang seharusnya menjadi display. Kalau webinar data analitik ini kan sudah kayak semacam acara ya, kayak ngopi hitam gitu ya. Jadi nggak usah terlalu gede, tapi orang udah tahu webinar data analitik dibuat lebih kecil saja di sini. Nah, yang lebih digede sebagai judulnya, sebagai displaynya adalah unlock your potential in data analitik gitu. Ini yang lebih digedein gitu. Sama mungkin Cecilia Astrid ini oke, ya, tapi jangan lebih besar dari display, jangan lebih besar dari ini. Cuman kalau mau di bold oke. Selebihnya body text. Jadi kayak kapan, Rebo, ini nggak perlu sebesar ini. Ini lebih kecil aja nggak apa-apa. Ini lebih kecil nggak apa-apa karena orang sudah mendekat gitu loh. Ya, orang sudah mendekat. Kurang lebih sih seperti itu kalau masukan saya yang ini. Sama fotonya, ini kan sudah ada garis tengah nih. Nah, data-datanya ada di sini. Kalau bisa fotonya ini kita mencari yang orangnya linknya ya, condongnya ke arah sini, bukan ke arah sana. Jadi tidak membelakangi desain biar menyatu, orangnya nolehnya lebih condongnya ke arah kanan gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Bisa cari atau kalau boleh di apa istilahnya split horizontal siapa tahu ya. Tapi mendingan dicari yang lebih ya, foto lainnya yang lebih lean ke arah yang ke arah sini nih. Kurang lebih seperti itu nilai. Jadi teman-teman ketika memilih font mana display, mana sub display ya atau sub heading ya, dan mana body text. Gitu. Biar nggak balapan ya, biar nggak balapan gitu. Karena ini seperti orang berpakaian ya, membuat desain itu seperti orang yang berpakaian, seperti kita berdandan. Akan dinilai keseluruhannya. Jadi bukan sepatunya harus eye catching, sepatunya kuning, terus bajunya merah, celananya pink gitu ya. Kacamatanya, nah, itu semuanya saling saling ingin tampil gitu kan. Nah, desain nggak seperti itu. Desain seperti kita berpakaian. Ada yang menjadi syarat, ada yang menjadi istilahnya jualan kita pada saat itu apa? Oh, saat ini pakai batik yang ini. Ya kok berarti karena batiknya yang saya pakai di sini berarti celana, sepatu, kacamata, jam tangan, yang lainnya itu mendukung batik itu. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai balapan gitu. Oke ya. Lanjut, ini kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama. Hanya beda versi dikit. Ya, di tempatku udah habis lah. Ada yang belum dibahas nggak? Ada Pak, satu Pak. Baru aja beberapa menit yang lalu mengirimkan. Sudah saya kirimkan di itu Bapak kolom chat Zoom. Bisa langsung di-download. Mana ya, sebentar. Ada dari Mas Ivan Rizky. Set, oke. Bentar, saya download dulu. Ivan Rizky itu bagus ya. Mana ya? Dari bagian TIK BPPK. Ainun, bukan ya, Ivan Rizky ya. Oke. Oh, locker ya? Betul, Pak. Oke, yang ini ya? Iya, ini juga perbaikan dari yang sebelumnya, yang setelah mendapat masukan dari Pak Gatot. Oke, sebenarnya sudah lumayan enak ya. Cuma di sini Pak Fransnya masih terlalu gede sedikit ya. Kalau bisa sih Pak Fransnya dikecilin ya, kepalanya kurang lebih ini jangan terlalu mepet di sini. Jadi pas
di bagian sini. Jadi biar nggak terlalu dominan gitu. Ya dominan segitu, cuma sedikit dikecilkan biar ruang di belakangnya sini ya. Ini masih ada ruang, kepalanya Pak Frans tidak terlalu gede gitu. Meskipun Pak Frans itu memang orangnya good looking, selalu senyum kayak gitu ya. Lean-nya juga sudah oke itu. Kurang lebih sih seperti itu ya. Nah, paling ini loker spesial ini di sini kan lembut banget ya. Tapi kok nggak apa-apa sih, sudah ada loker di sini, loker spesialnya ini sudah ada. Ini jadinya ornamen, ini jadinya ornamen. Itu sudah oke gitu. Itu aja, tinggal ukuran Pak Fransnya aja lah kalau ini. Sedikit dikecilin ya, biar biar tidak terlalu gede banget ya, sedikit. Tetap ya, paling ya berapa persennya ya? 80%-nya inilah dikecilin lagi, kecilin biar mungkin segini nih. Mungkin segini nih, set, ya, kepalanya di sini gitu, lebih kecil lagi. Gitu. Oke, ya. Itulah, ini dulu udah kan ya. Cuma tapi sudah overall udah oke banget. Mungkin begitu. Siap, sudah selesai, Mas Bapak. Anes sudah selesai. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah memasukkan ya. Itu masukan dari saya ya. Itu bukan bukan kita nggak ngobrolin mana yang benar mana yang salah, karena dalam desain itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah gitu. Hanya kita seperti diskusi. Ketika kita membuat desain, membuat karya itu kita diskusi agar desain kita nanti menjadi lebih baik gitu. Ya, bukan berarti saya lebih jago juga, enggak juga sih. Kurang lebih sih seperti itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di WhatsApp grup ya. Betul, Pak. Ditanyakan di situ, nanti aku bisa di-mention gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini sudah hampir jam berapa nih? Kita tappingnya jam 23 malam ya. Oke ya, terima kasih lah ya. Siap.